Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khullah wala safa'atu wal kafiruna humuz zalimun. Sadaqallahul azim. Pendengar yang berbahagia, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada yang patut disembah kecuali Dia. Dialah yang menganugerahkan nikmat iman dan Islam. Nikmat yang tidak semua orang dapat merasakannya. Tentu bersyukur kita termasuk orang yang dikehendaki Allah untuk memperoleh hidayahnya. Pemirsa yang berbahagia, Said Muhammad Nuh dalam kitabnya menuliskan bahwa ada dua syarat kepemilikan dunia bagi seorang mukmin. Pendengar yang berbahagia, mari kita melihat dua syarat yang disampaikan oleh Said Muhammad Nuh dalam kitabnya. Yang pertama, setiap muslim harus memastikan bahwa harta dunia yang dimilikinya haruslah harta yang halal dan didapat dari jalur yang halal. Ini adalah hal penting yang harus diperhatikan oleh setiap muslim, oleh setiap kita. Sebab pengaruh kehalalan harta itu bukan hanya kepada diri sendiri saja, tapi juga kepada keluarga dan anak cucunya. Sabda Rasulullah SAW, an Ka'b bin Ujrah qala li Rasulullah SAW, la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin nahar awla bih. Dari Ka'b bin Ujrah, ia berkata, Muhammad SAW bersabda kepadaku, tidak ada tempat untuk jasad yang tumbuh dari barang yang haram, kecuali bahwa neraka lebih layak baginya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Pendengar yang berbahagia, kedua, setiap muslim harus siap berimpak. Jika tiba masa berimpak, tak boleh menjadi bakhil karenanya. Sebab bakhil itu indikasi kecintaan terhadap nikmat dunia secara berlebihan. Karena itu, hendaklah meletakkan dunia ini pada genggaman tangan kita. Jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Ini pula lah yang dahulu dicontohkan oleh para sahabat generasi terbaik umat ini. Mereka adalah orang-orang yang kaya dan berada, tetapi tidak pernah menjadikan kekayaannya itu sebagai sesuatu yang dipentingkan lebih daripada yang lain. Maka di saat tiba masanya berimpak, mereka mengimpakkan hartanya tanpa tanggung-tanggung. Misalnya saja Utsman bin Affan yang pernah membiayai pasukan perang dengan dana pribadinya. Bahkan konon kabarnya sumur wakaf Utsman bin Affan masih abadi hingga hari ini. Begitu juga dengan Umar bin Khattab yang menginfakkan kebun dan buah-buahnya hanya karena ia terlambat sholat asar berjamaah. Yang paling dahsyat tentu saja Abu Bakar As-Siddiq. Ia rela menginfakkan seluruh harta bendanya untuk membiayai pasukan muslim. Pendengar yang berbahagia, maka di dalam Al-Quran begitu banyak
perintah yang secara tegas menyuruh orang untuk menginfakkan sebagian dari hartanya, baik itu yang wajib dalam bentuk zakat atau yang sunnah dalam bentuk sedekah biasa. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 254 yang tadi saya bacakan pada mukaddimah. Hai orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Pendengar, pemirsa yang saya hormati, di dalam ayat lain disebutkan bahwa kemauan berzakat dan bersedekah ini menjadi tanda orang-orang yang bertakwa. Itulah dua syarat kepemilikan dunia bagi seorang muslim. Bahkan jika diperdalam lagi, ini akan mengantarkan makna bahwa dunia ini dipersepsikan sebagai kesempatan beramal. Saatnya menabung pahala. Nah, jika ada kelebihan nikmat yang diterima, itu artinya semakin besar kesempatan baginya untuk memupuk amal. Hanya itu, tak lebih dari tak kurang. Tak ada perlunya terlalu bergembira, apalagi sampai membanggakan nikmat duniawi. Maka apabila terkumpul dalam diri seorang mukmin kesolehan pribadi dan harta yang halal nan melimpah, akan menjadi kekuatan yang maha dahsyat. Pemirsa yang saya hormati, ini saja yang dapat saya sampaikan. Tentu kita berharap apa yang disampaikan akan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, mari kita memajukan organisasi kita atau organisasi yang menaungi kita. Sekali lagi, mari kita selalu berbuat untuk kemajuan organisasi atau universitas kita yang kita cintai ini. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.